Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini salah satu upaya kita nih untuk melengkapi praktikum EPANET yang waktu itu sempat tertunda karena adanya PPKM dan lonjakan COVID-19. Harapan saya pada kesempatan sore hari ini tidak mengurangi pemahaman teman-teman terkait EPANET. Jadi kemarin sudah mengumpulkan tugas ya sampai dengan base demand ya. Lalu untuk pertemuan sore hari ini kita akan membahas terkait evaluasi dari jaringan yang sudah dibuat. Evaluasi dari jaringan yang sudah dibuat diantaranya kita bagaimana menentukan dimensi pipa gitu ya, memperbesar pipa, memperkecil pipa itu patokannya apa, acuannya apa. Lalu juga terkait bagaimana kita membuat pattern dari sistem pemompaan gitu ya, kebutuhan airnya nanti itu kita sesuaikan dengan acuan-acuan yang sudah menjadi kriteria desain. Jadi nanti untuk tugas teman-teman sementara sampai dengan base demand saja. Namun nanti setelah materi ini bisa diupdate untuk tugasnya ya. Bisa diupdate untuk tugasnya. Kita rencana ada 2 kali, hari ini dan yang awalnya rencana hari Minggu besok, sepertinya akan kita undur di hari Minggu depannya lagi. Jadi teman-teman ketika hari ini sudah memperoleh materi ini, kalian bisa mempraktekkan ke tugas kalian dan mengimplementasikannya sehingga minggu depan akan kita bahas lagi. Jadi pengunduran itu atas dasar supaya teman-teman bisa memodifikasi tugasnya. Gitu. Kemarin kan baru dikumpulkan not sampai dengan base demand itu untuk persyaratan UAS cukup, namun untuk penilaian tetap sampai dengan ke evaluasi. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan desain jaringan distribusi air bersih dan juga bisa menentukan berapa sih dimensi pipa yang ideal dan lain sebagainya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini maksud dan tujuan untuk pelatihan hari ini? Mengerti, Pak. Halo Pak Dodit. Ya, gimana? Yan? Pak izin nanya, berarti untuk yang hasil kemarin itu nggak masuk ke penilaian UAS, Pak? Masuk dong, sebagai syarat nilai UAS ya kemarin itu. Tapi setelah UAS kita ada tugas lagi gitu maksudnya, Pak? Bukan tugas lagi, melanjutkan tugas yang kemarin. Sebetulnya kan kita harus sampai selesai nih. Cuman karena kemarin materi kita tuh nggak sampai selesai karena stop di tengah jalan. Oleh karenanya ini nanti berlanjut nih sampai 1 minggu ke depan. Gitu. Berarti maksud Pak Dodit itu yang kemarin untuk persyaratan UAS itu misalkan kayak nilainya itu setengah. Nah untuk bisa ngedapetin nilai full, semuanya tuh ngelanjutin tugas yang dimaksud Pak Dodit 2 minggu ini, Pak. Betul sekali seperti itu, Yuyun. Oh baik, terima kasih Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung kita mulai aja ya. Mas Pandi siap ya, Mas Pandi? Siap, Pak. Oke, silakan Mas Pandi. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melanjutkan EPANET yang kemarin, kita itu ada standar acuan untuk jaringan distribusi air bersih. Standar acuan ini kita ambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 18 tahun 2007. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan evaluasi. Hal-hal apa saja yang akan kita evaluasi? Yang pertama itu adalah kecepatan. Ada kecepatan minimum dan ada juga kecepatan maksimum. Kecepatan minimumnya ada di range 0,3 sampai 0,6 meter per detik. Kecepatan maksimumnya tergantung jenis pipa. Untuk pipa PVC, dia ada di angka 3 sampai 4,5 meter per detik. Selanjutnya, selain kecepatan, kita akan mengevaluasi tekanan. Tekanan di sini sama, ada tekanan minimum dan tekanan maksimum. Untuk tekanan minimum, dia di range 0,5 sampai dengan 1 ATM atau 1 bar. Ini di titik pelayanan yang paling jauh atau titik pelayanan terjauh. 0,5 ini biasanya
merupakan pressure minimum di area perumahan. Sedangkan 1 bar pressure minimum di area industri. Selanjutnya ada tekanan maksimum. Untuk pipa PVC, dia kecepatan maksimumnya 6 sampai dengan 8 bar. Biasanya 8 bar ini dijadikan acuan untuk tes tekan jaringan yang baru. Selanjutnya ada pipa baja dan pipa PE. Kalau pipa HDPE, kita di kawasan industri ini pakai standar 1,3 kali PN. Jadi kalau teman-teman perhatikan pipa HDPE itu nanti ada yang pipa HDPE PN 10, PN 12, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga itu kita ada evaluasi head loss. Karena kita kemarin pakai formula HW waktu simulasi, jadi kita pakai koefisien-koefisien yang ada di Hazen-Williams ini. Head loss sama dengan Q per 0,2785 kali C kali D pangkat 2,63 dipangkatkan 1,86. Jadi head loss ini adalah standarnya maksimum 10 meter per kilometer. Untuk jika ada head loss yang lebih dari standar, maka kita lihat Q ini merupakan base demand-nya. Base demand tidak mungkin diubah. Selanjutnya ada nilai C ini konstanta ketetapan. Ketetapan tidak dapat diubah. Nah, di sini ada nilai D atau diameter yang posisinya berbanding terbalik dengan si head loss. Jadi, untuk memperkecil nilai si head loss, kita harus memperbesar nilai pembagi D atau diameter. Nah, langsung saja kita coba buka EPANET-nya. Ini merupakan EPANET yang kita gunakan waktu pelatihan kemarin. Jadi, apa yang perlu kita evaluasi itu bisa kita lihat. Contohnya tadi pressure. Nah, standar pressure tadi minimum 0,5 sama dengan 1, maksimum 8 bar untuk pipa PVC. 1 bar itu sama dengan 10 meter. Ini dapat teman-teman lihat. Tidak ada nilai yang di bawah 10. Artinya tekanan ini bagus atau bisa difungsikan dengan baik. Nah, yang kedua itu kecepatan dan unit head loss. Nah, tadi kecepatan itu di range 0,3 minimum dan 3 meter per detik maksimum. Ini dapat teman-teman lihat, kisaran kecepatan itu ada di atas 0,3 semua. Untuk unit head loss, dia maksimum 10 meter per kilometer. Bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di tabel seperti ini? Itu semua ditentukan oleh diameter pipa. Jadi, teman-teman itu harus bisa menentukan diameter pipa untuk mencapai kriteria desainnya. Kita ambil contoh satu. Misalnya ini untuk pipa 98 ya. Pipa 98 kita bisa lihat velocity-nya itu 1,23, unit head loss-nya 5,36. Nah, menurut rumus tadi Hazen-Williams, bahwasannya head loss itu berbanding terbalik dengan diameter. Untuk mengecilkan nilai head loss, kita harus memperbesar diameter. Diameter existing itu ada di angka 250. Kita coba trial, kita naikkan jadi 300. 300 itu sama dengan pipa 12 in. Jadi kita satuannya itu memakai milimeter. Kita ganti 300. Di awalnya pipa 250, unit head loss-nya 5,36. Kita ganti 300. Kita coba simulasikan kembali. Nah, unit head loss-nya turun menjadi 0,58. Jadi rumus tadi bisa diterapkan. Untuk memperkecil nilai head loss, kita harus memperbesar diameter pipa. Caranya tinggal mengganti kolom diameter yang ada di EPANET tadi. Itu untuk evaluasi head loss-nya. Selanjutnya untuk evaluasi velocity atau kecepatan. Di sini kita pakai acuan rumus Q sama dengan V kali A.
Jadi untuk memperbesar nilai V, maka V sama dengan Q per A. Otomatis nilai A atau diameter pipa itu sebagai pembaginya. Ketika diameter pipa semakin kecil, maka kecepatan akan semakin tinggi. Kita buat contoh di pipa yang sama. Nih, velocity di pipa 98 adalah 0,93 meter per detik. Tadi berdasarkan rumus Q sama dengan V kali A, ketika diameter diperkecil, maka kecepatan akan bertambah. Kita coba kecilkan ke misalnya pipa 3 in, 75 mili. Awalnya 0,93 meter per detik. Setelah ini coba kita lihat. Turun. Sebentar. Link velocity. Ini bisa langsung kelihatan. Tadi awal 140. Oh maaf, tadi salah ganti kolom. Tadi roughness. Jadi yang awalnya kecepatan 0,93 di diameter pipa 300, coba kita kecilkan menjadi pipa 250. Kecepatan awal 0,93. Nah, dia naik menjadi 1,23. Itu merupakan cara untuk evaluasi kecepatannya. Selanjutnya untuk evaluasi pressure. Evaluasi pressure ini sangat bergantung kepada kurva pompa. Kita lihat titik terjauh. Untuk di titik ini, nilai pressure-nya 23,33 atau sekitar 2,3 bar. Pengaruh dari pompa itu dari spek pompanya. Spek pompa kita pakai cup 1. Cup 1 itu kemarin kita buat flow-nya 310, head-nya 32 bar. 32 meter atau 3,2 bar. Nah, untuk saat ini merupakan analisa single period. Single period itu maksudnya kita hanya menganalisa untuk satu kondisi waktu. Jadi tidak real time. Mungkin biasanya teman-teman itu di rumahnya airnya ngalir dengan kualitas yang lumayan baik. Debitnya tercukupi, kecepatannya tercukupi. Tapi di jam-jam tertentu ada air yang nggak ngalir. Misalnya di keran depan ngalir, di keran belakang nggak ngalir. Atau keran depan ngalir, di keran belakang kecil. Itu dikarenakan faktor demand pattern. Demand pattern itu merupakan pola pemakaian. Nah, jadi di tiap jam itu ada perubahan pemakaian. Contohnya di area perumah-rumahan itu, misalnya kita tentukan base demand-nya dia 1 liter per detik. Nah, ketika dia jam 1 pagi, dia hanya terpakai 0,31-nya atau 0,31 liter per detik. Ketika dia jam 2 pagi, 0,37 liter per detik. Nanti misalnya di jam 7, dari debit perencanaan 1 liter per detik, ternyata dia terpakainya 1,53 liter per detik. Kalau kita merencanakan hanya untuk 1 liter per detik, nanti ada kemungkinan desain kita itu tidak mampu mengalirkan air di jam-jam puncak. Ini sering terjadi di area residensial atau perumahan. Nah, untuk pola ini, saya mengambil pola dari DPU, Ditjen Cipta Karya, Direktorat Air Bersih, tahun 94. Dan perlu diingat, untuk pola load factor ini, di tiap-tiap daerah itu berbeda. Karena mau lengkap, lihat di YouTube-nya. Enggak, kadang Kalau viral baru ada di YouTube. potongan musiknya.
Nah, teman, untuk pelatihan kali ini kita akan memakai load factor yang sudah dibuat oleh DPU Ditjen Cipta Karya ini. Untuk membuatnya, langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, di kolom browser ini, klik data, option, hidrolik, option, times. Nah, untuk times ini kita atur, kita mau menganalisanya berapa jam. Mau 24 jam kah, atau 48, coba 48 jam. Kita analisa nanti selama 2 hari. Selanjutnya, si demand pattern tadi kita buat dengan cara klik browser data, pattern, add pattern. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Isi pattern ID-nya dan multiplier-nya. Ini kita ambil dari acuan yang ini tadi. Jelas ya, sebentar. Nah, kita isi di jam 1 dia 0,31. Sebentar. Saya ingin memperlihatkan perbedaan menggunakan demand pattern atau tidak. Tadi misalnya kita analisa single period atau satu waktu tertentu. Ketika kita runnya sukses. Artiannya jaringan kita sudah bisa mengalirkan air dengan kondisi ideal. Tapi nanti ketika kita masukkan demand pattern tadi, akan ada perubahan. Di jam 1, 0,31, di jam 2, 0,37, di jam 3, 0,45, di jam 4, 0,64, di jam 5, 1,15, di jam 6, 1,4, jam 7, 1,53, jam 8, 1,56, jam 9, 1,42, jam 10, 1,38, jam 11, 1,27, jam 12, 1,2, 13, 1,14, jam 14, 1,17. Kita isi semuanya. Nah, setelah terisi semua, kita klik OK. Belum 4 jam aja dulu. Coba kita run. Nah, jadi runnya tidak sukses. Ada report status yang isinya negatif pressure di jam 6 pagi, negatif pressure jam 7 pagi. Nah, inilah penyebabnya kenapa di sebagian rumah teman-teman itu ketika jam 6 pagi, jam 7 pagi itu airnya ngalirnya kecil. Itu karena jam puncak pemakaian. Jadi ada banyak pemakaian di jam tersebut. Biasanya hal-hal seperti itu terjadi karena perencanaannya tidak real time, tidak dianalisa di multiple period, hanya single period saja. Nah, bagaimana untuk mengatasi negative pressure ini? Solusinya ada 2. Yang pertama, spek pompa kita tambah, kita tinggikan headnya. Atau yang kedua, kita tambah pompanya.
Kita coba pilihan yang pertama, kita tambahkan head pompa. Curve. Tadinya 32. Coba kita tambahkan headnya menjadi 45. Analisa. Nah, run was successful. Tapi perlu diketahui, di sebuah jaringan distribusi itu diperlukan yang namanya pompa standby. Jadi ada pompa operasi dan pompa standby. Tujuannya ketika pompa utama rusak, ada pompa standby yang membackup. Atau ketika pompa utamanya kekurangan head, ada pompa kedua yang membackup. Jadi pilihan pertama ini kurang direkomendasikan, yaitu menambah head pompa. Jadi kita tetap pakai head yang pertama tadi. Tadi ada negative pressure di jam 6 dan jam 7. Lalu kita tambahkan pompa. Klik toolbar add pump. Klik di reservoir dan di node pertama. Nah, di sebuah jaringan itu disarankan, walaupun ada banyak pompa yang standby, itu disarankan menggunakan spek pompa yang sama. Tadi pompa pertama ini kita pakai di spek pump curve 1. Jadi untuk pompa kedua juga kita pakai di pump curve 1. Jadi speknya sama. Nah, run was successful. Tapi efek jika kita memakai dua pompa yang sama dengan kekuatan yang sama pula, kita ada yang namanya pemborosan energi. Misalnya kita pantau energi pressure di titik terjauh, ini titik junction 25. Kita fokus di pressure dulu. Nah, di titik 25 ini tekanan sampai dengan 4 bar. 4 bar, 3,9. Itu tekanan sangat tinggi. Nah, jadi disarankan kita hanya mengoperasikan pompa di jam-jam kritis tadi, di jam 6 dan jam 7. Caranya, untuk pompa kedua, ID-nya 5, inisial statusnya kita ganti ke close. Artinya pompa ini dalam kondisi mati. Remind-nya. Nah, pompa ini sebenarnya hanya kita butuhkan di jam 6 dan jam 7 pagi saja. Bagaimana cara mengaktifkan pompa di jam 6 dan jam 7 pagi? Untuk settingnya bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, di panel browser, pilih control, pilih simple. Nah, di sini ada kotak dialog simple control editor. Kita isikan, tadi ID pompanya PAM 5. PAM 5, open. Nah, tadi itu jam kritisnya dimulai di jam 6. 6, open at clock time 06.00. Jam kritisnya jam 6 sampai dengan jam 7, berarti pompa kedua ini bisa aktif di jam 6 sampai dengan jam 7, dan akan kita matikan di jam 8. Untuk mematikan pompa, caranya pump, ID-nya 5, jadi pump 5, close, at clock time 08.00. Nah, coba kita oke. Sekarang kita run. Nah, jadinya dia sudah sukses. Tidak ada pemborosan energi lagi. Untuk evaluasi seperti itu, silakan sekalian tanya jawab. Teman-teman juga bisa sekalian mencoba. Ketika ditemukan masalah, bisa diskusi. Untuk analisanya, misalnya kita mau analisa pressure. Kita analisa selama 24 jam. Kita klik map, pressure.
Ini bisa kita lihat. Ada perubahan warna. Warna ini bisa disesuaikan dengan legenda yang ada di pojok kiri ini. Jadi ketika dia berwarna merah, pressure-nya ada di bawah 1. Ketika dia berwarna kuning, ada di range antara 1 sampai dengan 2,5 bar. Seperti itu membacanya. Ini untuk pressure. Selanjutnya untuk velocity atau kecepatan. Nah, ini bisa dilihat. Ada perubahan warna di tiap-tiap jam. Nah, diskusi saya buka ya. Sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo, selamat sore Mas. Ya, selamat sore Pak. Oke, saya dengan Toto Mas. Oh iya Pak, gimana Pak? Ini Pak mau nanya Mas, tadi kan Mas Pandi bicara masalah untuk mengecilkan velocity sama head loss ya. Iya betul. Nah, tadi kan kalau saya perhatikan bila mana pipanya dikecilkan, pasti kan head loss-nya berbanding terbalik dengan velocity Mas ya. Kalau velocity itu kecepatan, velocity itu berbanding lurus dengan head loss, Pak. Jadi ketika kecepatan aliran semakin tinggi, maka head loss-nya juga semakin tinggi. Ya, tadi kan saya lihat waktu saat Mas Pandi mau menyeting velocity ya. Tadi kan pipanya besarkan apa ya kalau nggak salah ya tadi ya? Yang pertama kita besarkan, kita mau ngecilkan si head loss, makanya kita besarkan tadi. Nah, terus kalau satu pipa itu tadi kan misalkan dikecilkan, pasti head loss-nya naik ya? Iya, betul. Tapi velocity pasti naik juga. Tadi kok saya perhatikan berubah, tetap misalkan tadi ada 5, berapa tadi itu sama yang 0,93 ya. Kita coba ulang ya, Pak. Coba ulang, Pak. Misalnya ini ya, pipa 36 ya. Ya. Pipa 36 itu awalnya diameter 200 nih. Betul. Velocity-nya 0,39. Ya. Sedangkan Sedangkan head loss-nya kan 0,83 ya. Ya, diameter 200, velocity-nya 0,39, head loss-nya 0,84 ya. Ya. Nah, coba dirubah, Mas. Iya. Tadi kita pakai acuan rumusnya si Hajan William. Nah, head loss berbanding terbalik dengan diameter. Jadi ketika diameternya diperbesar, maka head loss-nya akan mengecil. Begitu teorinya ya, Pak? Iya. Nah, coba kita lakukan simulasi. Diameter awal 200. Iya. Coba kita perbesar menjadi 300. Nah, pipa ID 36. Nah, dia velocity-nya dari 0,39 turun jadi 0,3 jadi 0,2. Tapi head loss-nya juga turun dari 0,84 menjadi 0,15. Nah, itu hubungan head loss dengan diameter. Iya. Kalau hubungan diameter dengan kecepatan, kita itu pakai rumus Q sama dengan V kali A. Jika Q sama dengan V kali A, maka V sama dengan Q per A. Untuk menaikkan kecepatan, kita harus mengecilkan nilai si A atau si diameter. Untuk menurunkan kecepatan, kita harus memperbesar nilai si diameter. Jadi, ketika diameter semakin kecil, maka si kecepatan semakin tinggi. Iya. Ini kita coba existingnya pipa diameter 300, velocity 0,20, terus 0,15. Nah. Tapi untuk standar velocity-nya ada nggak Mas? Berapa gitu? Ada. Tadi yang saya tunjukkan di awal, standar velocity dari Permen PU nomor 18 tahun 2007. Velocity kecepatan minimum itu 0,3 sampai dengan 0,6. Oke. Maksimumnya tergantung jenis pipa. Untuk PVC
3 sampai dengan 4,5 meter per detik maksimum. Kemarin kan kita pakai PVC itu Pak, jadi kita ya. ya acuannya yang ini dulu. Coba kita kecilkan yang tadi. Kebetulan naik enggak ini si velocity-nya? Ya. Dari 300 coba kita kecilkan agak ekstrim 150 nih, setengah kalinya. 0,20. Nah, dia naik ke 0,28. Head loss naik juga ya? Head loss pasti naik, Pak. Iya. Tapi kalau seperti itu bermasalah nggak, Pak? Selagi masih memenuhi standar tadi, oke-oke aja sih, Pak. Jadi di sini tuh tujuan kita ya Panit untuk mengevaluasi ketiga hal tersebut, velocity, pressure, dan head loss. Ya. Nah, tujuan. Berarti kalau itu kita targetnya minimal 0,3, head loss-nya berarti lebih tinggi lagi ya? Iya, jadi kita cari idealnya gimana. Diameter berapa yang bisa menghasilkan velocity di atas 0,3, tetapi menghasilkan unit head loss di bawah 10. Nah, itu gunanya kita ngotak-ngatik Epanet ini, Pak. Oh, siap. Iya, kalau orang zaman dulu kan ngitung satu persatu lama. Berarti kalau head loss maksimal berapa, Pak? Maksimum itu 10 meter per kilometer. Oh, nggak masalah ya? Ya, selagi masih di bawah 10 meter per kilometer itu masih oke. Oke, siap. Oke, Mas. Coba kita lihat ini. Unit head loss. Nih. Maksimum itu 10 meter per kilometer. Dia ada sampai di 40 tadi ada tuh kan. Kenapa, Pak? Tadi 40 ini pompa. Oh, pompanya ya. Iya. Iya, pompa ini. Yang diperhatikan yang pipa. 10 berarti di bawah 10 masih masuk lah ya, Pak ini. Ya, betul. Nah, jadi di evaluasi kali ini tujuannya itu sebenarnya untuk mencari diameter pipa. Nah, untuk kontrolnya itu ada di kecepatan. Selanjutnya di pressure dan ada di head loss. Nah, itu cukup. Ketika kecepatan, pressure dan head loss ini sudah memenuhi kriteria tadi, maka jaringan dianggap oke. Kalau ada masalah nanti kayak warning itu berarti kita bisa perubahan di tekanan head pompanya, Mas ya? Tergantung masalahnya, Pak. Tadi kan masalahnya itu ada di negative pressure, artinya pressure-nya kurang. Kurangnya. Iya. Nanti ketika dia ada masalah, itu tulisannya berbeda-beda, Pak, tergantung masalahnya. Ya, kemarin saya juga nyoba begitu. Warningnya ya negatif pressure. Berarti kan kalau emang seperti itu, berarti pompa kita taikin ya headnya ya? Iya, atau tambah pompa satu lagi. Oh, iya. Kalau satu lagi kurang, tambah satu lagi, gitu. Oke. Oke, itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, siap, Pak. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang sudah nyoba, tapi ketemu kendala. Kemarin saya juga nyoba seperti itu ya. Kita otak-atik aja, Mas. Soalnya kan kita penjelasannya kan nggak nyampe situ. Nah, di saat UAS kemarin kan kita suruh bikin yang penting bisa running gitu. Kalau running itu selama seluruh pipa terkoneksi dengan baik, kecepatannya, pressure-nya cukup, itu bisa running, Pak. Ya, tapi running kan harus ada kriterianya. Pressure sama velocity-nya harus ada juga itu, Mas. Iya, betul. Sama head loss. Ya, itu kan berarti kita ngatur pipa tadi ya? Iya, diameternya. Oke. Sederhana sebenarnya, Pak ya. Diameternya berapa sih? Udah gitu aja sebenarnya. Betul. Iya, ujungnya pelatihan ini diameternya berapa? Udah itu aja. Ya.
Lihat perubahan apples. Izin bertanya, Kak Pandi. Ya, silakan, Mbak. Itu kalau misalnya junctionnya berwarna merah, kenapa ya? Soalnya punya saya kemarin pas di running itu, pas dilihat elevasinya yang pas di bagian browser itu junctionnya semuanya warna merah. Kenapa ya? Warna itu, saya jawab ya, Mbak. Warna itu bukan acuan kita ya. Warna itu hanya menunjukkan nilai dari, misalnya tadi kita junctionnya merah, misalnya ketika itu analisa di pressure misalnya ya. Misalnya analisa pressure, dia ada yang berwarna merah. Oke. Nah, misalnya ada yang berwarna merah seperti ini. Merah ini menandakan pressure ada di bawah 1. Jadi sebetulnya settingan legendanya. Settingan legendanya itu bisa kita atur dari menu edit. View, legends, modify. Note. Nah, ketika kita atur nilai ini, nanti bisa saja yang tadinya ini kuning semua, bisa jadi kita jadikan biru semua, itu tergantung angka yang ada di sininya aja. Warna ini hanya untuk memudahkan analisa yang kita jalankan selama 24 jam. Itu sih, Mbak. Baik, Kak. Terima kasih. Mungkin settingan yang diatur itu ini terlalu tinggi. Misalnya saya ini mengkategorikan merah ketika nilainya di bawah 10. Mungkin di settingan Mbak itu dikategorikan merah ketika dia settingannya di bawah 40 misalnya. Jadi tadinya dia 25 harusnya masih kuning, di bawah 40 harusnya masih hijau, tapi karena dia settingannya tinggi, dia sudah jadi warna merah. Itu solusinya tinggal ganti legend editornya aja. Kalau settingan itu kita sendiri yang nentuin atau ada standarnya? Kita sendiri yang tentuin. Cuman karena tadi standar pressure itu minimum 1, jadi saya buat si angka paling kecilnya ini 1. Jadi ketika nanti ada warna merah, saya langsung tahu, wah ini merah ini, ada yang di bawah standar gitu. Jadi saya bisa langsung cek masalahnya di mana gitu, Mbak. Untuk acuan khususnya nggak ada. Ini bagaimana memudahkan kita untuk analisanya aja. Contoh lainnya untuk kecepatan ya. Kecepatan. Nah, saya mengkategorikan warna merah itu ketika kecepatannya di atas 3 meter per detik. Itu saya kategorikan merah. Ketika di bawah 0,3 meter per detik, saya kategorikan biru tua. Jadi nggak ada acuan khususnya. Untuk memudahkan kita menganalisa aja. Yang penting kita paham di sini biru ini maksudnya apa, hijau ini maksudnya apa, kuning maksudnya apa gitu. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Apa sudah terjawab?
Kalau Ini ada pertanyaan dari Mas Trihandoko, spek pompa, flow head, dan spek pipa Rockness itu penentuannya dari SNI atau dari mana? Kalau spek pompa, itu nanti ada yang namanya diagram efisiensi pompa. Saya kebetulan nggak punya ya. Yang punya biasanya tim-tim ME yang kerja di bagian pompa. Tapi untuk yang diinput di Epanet, kita ngikut spek pompa yang tersedia di pasaran. Biasanya yang di pasaran itu tersedia untuk pompa-pompa besar. Seperti yang kita pakai di Jababeka itu flow 100 liter per detik, head-nya 30. Jadi penentuannya itu selagi bisa mengalirkan pipa, selagi pressure-nya memenuhi, itu tetap masih bisa kita gunakan. Kalau untuk Rockness, itu ada acuannya. Tergantung kita di awal pakai rumus apa. Jadi ada 3 rumus. Yang pertama Hazen-Williams, yang kedua Darcy Weisbach, yang ketiga Chesney Manning. Tiap-tiap rumus ini memiliki nilai konstanta untuk Rockness yang berbeda-beda. Itu saya share. Nah, ketika kita pakai rumus Hazen-Williams, nilai C-nya itu untuk pipa asbes 120, pipa PVC 120 sampai dengan 140, pipa HDPE 130. Nah, ini nanti yang kita inputkan di Epanet. Ketika kita akan memakai rumus Darcy Weisbach, itu nilai konstantanya beda lagi. Dinamakan koefisien F. Untuk pipa besi dia 0,15, PVC 0,0015, HDP 0,070. Jadi acuannya bukan SNI, melainkan rumus koefisien. Kan saya record juga, nanti insya Allah saya share. Siap, Pak. Ya, ya. Tadi untuk pertanyaannya Pak Trihandoko udah kejawab belum ya? Bagikan di kolom chat. Jadi output evaluasi itu nantinya dengan diameter pipa yang sudah ditentukan, maka akan didapatkan nilai velocity minimum 0,3 meter per detik, maksimum 3 meter per detik. Untuk pressure-nya minimum 10 meter atau 1 bar, maksimum 6-8 meter atau 6-8 bar. Sorry, ini 60-80 ya. 60-80 meter. 8 bar. Nah, untuk head loss-nya maksimum 10 meter per kilometer, artinya harus di bawah 10 meter. Jadi teman-teman di rumah tinggal mengganti diameter pipa untuk mendapatkan nilai-nilai sesuai ketentuan ini, yang mengacu pada Permen PU nomor 18 tahun 2007. Itu yang pressure itu maksudnya gimana, Pak? 10 meter bar itu bar apa itu? Oh, meter itu satuan. Jadi kalau satuan berat dia kilogram, satuan panjang dia meter. Jadi kalau pressure ini satuannya bar. 1 bar itu sama dengan 10 meter. Pressure tiap junction kan ya itu? Iya, betul. Nah, kalau yang di Epanet kan ada pressure legend-nya tuh, kalau bisa dimunculin. Kan ada yang 5 warna ya? Iya. Itu kan ada angkanya dari 25, 50, 75, 100. Itu tuh harus... Itu bisa disetting. Oh, oke. Coba kita setting ya. Pressure. Nah, jadi ini ada angka 10, 25, 40, 100. Itu tuh tergantung kita mau nyetingnya seperti apa.
Kalau di standar, dia kan minimum 0,5 sama dengan 1. 0,5 ini standar untuk area perumahan. 1 bar ini standar untuk area industri. Karena contoh kasusnya ini saya pakai untuk kawasan industri, maka pressure minimalnya saya setting 1 bar atau 10 meter. Untuk melihatnya itu ada di network node pressure. Nah, jadi di sini ada satuan 34,27 meter, itu artinya 3,4 bar. 31,93 meter, artinya 3,1 bar. Untuk warna di legend ini, itu bisa disetting. Caranya klik view, legend, modify, node. Nah, ini range angkanya bisa kita ganti. Karena tadi standarnya minimum 1 bar, saya mau setiap pressure yang nilainya di bawah 10 itu nanti akan berwarna merah. Maksimum 8 bar atau 80 meter. Dan saya nanti juga mau itu settingannya ketika ada titik node atau junction yang berwarna biru tua, itu artinya sudah melebihi batas maksimum. Jadi ini hanya patokan warna aja. Ketika kita tidak melihat angka, dengan melihat warna kita sudah tahu. Itu tuh di bawah standar atau melebihi standar. Nah, misalnya ini hijau semua, berarti hijau itu dia ada di atas 25, di bawah 40. Memastikannya kita cek, nah dia ada di angka 36,81. Kalau biru itu pasti di atas 40, di bawah 80. Kita cek, nah dia itu ada 40,48. Jadi pressure ini merupakan tekanan, dia itu output dari pompa. Ketika pompa itu menekan, maka untuk mengukur kekuatan tekanannya itu ya kita ukur dari pressure-nya ini. Kalau misalnya rumah 2 lantai, di lantai 1 alirannya bagus, tapi di lantai 2 nggak ngalir, itu ya karena pressure-nya kurang. 1 bar itu mewakili 10 meter. Jadi kalau tekanannya hanya 1 bar, ketika di ketinggian 10 meter dia udah nggak ada lagi tekanannya, udah habis. Nggak akan ngalir. Seperti itu, Mas. Gimana? Oke, paham. Loh, silakan teman-teman yang lain. Tadi itu ada input demand pattern, ada pengaturan cara kerja pompa secara paralel, mengganti curve pompa. Itu kalau kurang jelas bisa ditanyakan biar kita ulang. Bang Pandi izin bertanya. Ya, silakan. Terkait pengisian demand pattern ya? Ya. Itu pada ID itu kalau misalkan pada angka 2 itu tidak masalah ya? Gimana, Mas? Maaf. Di situ kan pada pengisian demand pattern itu kan ada pengisian ID pattern-nya ya? Ya. ID pattern. Nah, kalau misalkan di situnya dicantumkan angka 2 itu tidak masalah kan ya? Oh, nggak apa-apa. Itu hanya penamaan aja. Iya. Hanya penamaan. Berarti pada project di Paul pattern-nya itu diisi 2 juga ya? Iya, disesuaikan. Ya, baik Bang. Terima kasih. Siap.
Ini komando untuk mengaktifkan pompa secara paralel tadi. Kita pakai 2 pompa dan kita atur pompanya tadi hanya beroperasi di jam-jam tertentu. Caranya seperti ini. Kayak Pak mau nanya lagi, kan misalkan kalau pompa tuh ada curve-nya ya, penentuan angka flow sama head di curve-nya itu gimana sih? Kalau saya jawab ya, kalau curve dan head itu disesuaikan dengan jumlah debit yang akan kita supply. Itu biasanya tertera di reservoir. Tertera di reservoir. Bentar. Estimate. Nah, base demand-nya di angka min 6,9. Jadi flow-nya itu harus di atas ini. Penentuannya seperti itu. Terus untuk head, dia yang penting bisa mengalirkan air di jaringan ini. Kalau dia kekurangan head, indikasinya itu nanti ada report negative pressure. Misalnya kan tadi ini kita pakai 2 pompa. Itu soalnya kalau 1 pompa aja dia nggak kuat. Nah, dia indikasinya itu tentunya kita hapus. Bentar, ada kontrol. Negative pressure. Artinya pressure-nya itu kurang. Kurangnya itu berapa? Kita lihat di curve-nya. Di curve-nya ini saya buat 32. Nah, artinya dengan head 32 itu nggak akan mampu mengalirkan air di jaringan ini gitu. Jadi pilihannya tadi antara kita tambah head-nya atau ditambah pompanya. Kalau saya tadi memilih tambah pompa. Tapi pompa itu dialirkan hanya di jam-jam tertentu. Berarti yang angka head itu bukan dari elevasi reservoirnya ya? Bukan. Ini kalau curve ini spek pompanya. Spek pompa. Iya, jadi ketika kita input pompa misalnya add pump dari reservoir ke junction pertama, pompa ini masih kosong. Ibarat komputer itu nggak ada software-nya. Jadi nggak bisa beroperasi. Nah, untuk menambahkan software-nya itu kita atur di pump curve. Untuk setting curve-nya itu ada di tempat yang berbeda. Nah, kita settingnya di sini gitu. Jadi kalau pompa tidak ada curve-nya, itu sama dengan pompa kosong lah. Jadi harus kita isi. Itu kalau apa namanya? Halo? Iya, halo. Itu kalau misalkan 1 pompa, tadi kan 1 pompa 32 ya head ya? Iya, betul, Pak. Itu kalau dibuat 1 pompa head-nya 64, jatuhnya sama juga kan ya? Sama. Cuman ketika di sistem distribusi itu ada istilahnya pompa utama dan pompa standby. Ya. Jadi ketika sewaktu-waktu pompa utama rusak, pompa standby-nya siap. Ya, jadi untuk pemahaman teman-teman di sini, untuk head itu misalkan kamu buat 64, yaitu mau di-split jadi 3 pompa, ataupun misalkan 64 dibagi 4 juga bisa kan, seperti itu ya? Iya, Pak. Nah, nanti tinggal ketersediaan pompanya seperti apa. Kalau dari segi maintenance, semakin besar pastinya semakin mahal juga harga pompa tersebut. Kalau bisa di-split seperti itu, lebih baik di-split. Ada waktu istirahat juga ya? Iya, betul, Pak. Lanjut, Mas. Jadi sebenarnya di kondisi existing ini kita itu ada 10 pompa. Biasanya 3 operasi, sisanya standby. Cuman berhubung untuk pelatihan saya pakai 2 aja gitu biar tidak terlalu ribet pemahamannya. Jadi kondisi existing itu kita pakai pompa, curve-nya itu
flow-nya 100 liter per detik, head-nya 30. Jadi ketika di jam-jam dia tidak di jam puncak, itu hanya berjalan satu pompa. Misalnya ini di jam 0 pagi sampai dengan jam 4 pagi, dia hanya jalan 1 sampai 2 pompa. Ketika jam 4 pagi sampai dengan jam 7 malam, itu bisa sampai dengan 4 pompa, sisanya standby. Karena pompa ini sifatnya continue, 24 jam non-stop, mungkin di minggu keduanya nanti ada change pompa. Karena ada 10 pompa yang dipakai hanya 4, mungkin minggu ini pompa nomor 1 sampai dengan pompa nomor 4. Minggu keduanya pompa nomor 5 sampai dengan pompa nomor 8 gitu. Nah, cara settingnya tadi seperti ini, klik control, simple. Nah, di sini kita untuk settingnya. Pompa itu mau kita aktifkan jam berapa, dimatikan jam berapa, kondisinya standby 24 jam atau mati, itu semua bisa disetting di sini. Simple control editor. Mungkin tadi ada yang baru bergabung, coba saya ulang. Nah, sebetulnya itu dengan head 32, sebetulnya itu sudah bisa mengaliri jaringan ini. Tapi di kondisi tertentu, di jam 6 dan jam 7 pagi, ini jam kritis untuk area perumahan. Jadi pompa dengan head 32 itu nggak cukup untuk melayani kebutuhan air di jam 6 pagi dan jam 7 pagi. Otomatis kita butuh penambahan pompa. Curve-nya. Nah, untuk sebuah jaringan itu paling ideal setiap pompa memiliki spek yang sama. Jadi curve-nya kita samakan. Curve 1. Nah, run was successful. Tetapi tadi kita kan hanya butuh tambahan tekanan di jam 6 dan jam 7 pagi saja. Sisanya tidak perlu. Jadi dengan adanya pompa ini akan adanya pemborosan biaya operasional. Nah, untuk menekan biaya operasional itu, pompa ini kita nyalakan di jam 6 dan jam 7 pagi saja, sesuai jam-jam kritis tadi. Caranya, pilih kontrol, simple. PAM 5, artinya 5 ini ID si pompa. Tadi pompa ini ID-nya itu nomor 5, bisa disesuaikan, mau diganti nomor 2, nomor 3, yang penting sama dengan di simple control editor ini. Jadi saya buat PAM 5 open at clock time 6.00. Artinya pompa kedua ini atau pompa nomor 5 ini, dia otomatis menyala di jam 6, PAM 5 close at clock time 8, dan otomatis mati di jam 8. Jadi pompa ini tidak berjalan 24 jam, hanya memenuhi jam-jam kritis saja. Nah, dia run was successful. Initial status ini ketika dia open, dia dalam status operasi. Ketika close, dia dalam status awal mati. Berarti untuk pompa-pompa yang didesain untuk yang jam-jam kritis itu inisial statusnya harus yang close ya, Pak? Iya. Jadi asal dia kita udah setting yang dikontrol tadi kan ya. Iya, inisialnya close. Jadi dia sebenarnya pompa ini mati, tapi ketika di jam kritis tadi pompa itu terpanggil secara sistem. Kamu nanti jam sekian sampai jam sekian nyala ya gitu. Jam sekian sampai jam sekian mati. Soalnya udah nggak perlu gitu. Dan si pompa pun otomatis ya Pan ya udah ya itu ya. Otomatis, Pak. Cuman ya. Kalau operasionalnya otomatis by sistem. Tapi untuk di Epanet ini kita harus bikin komando kayak tadi. Tulisan kayak tadi. Apa software ini bisa connect ke sistem pompanya juga atau ada software tersendiri untuk otomatisasinya? Kalau yang existing sekarang pakai sistem sendiri sih, Pak. Cuman di set doang ya, manual nge-setnya ya? Iya, manual set. Jadi ini
head 32 ini sebetulnya keadaan real di lapangan juga pakai head 32 ya? Kita pakainya 37. 37 ya? Iya. Buat aman ya? Iya, Pak. Pakai 37. 37 10 pompa ya, Pan ya? Yang ready itu 10 pompa, cuman biasanya operasionalnya, bentar Pak, saya buka pattern. Ini contoh aja, dengan settingan 3,7, jadi si sistem nanti mempertahankan pressure di pipa induk itu 3,7 bar. Ketika dia jam 0 sampai dengan jam 4 pagi, ini kan kebutuhan airnya sedikit. Nah, berhubung kebutuhan air sedikit, maka head pompa itu diperlukannya juga sedikit. Jadi nanti otomatis dia yang beroperasi hanya 1 atau 2 pompa saja. Ketika nanti jam 5 sampai dengan jam 7, itu nanti bisa otomatis jalan 4 pompa. Ketika dia pemakaian sudah turun, nah nanti jumlah pompa yang beroperasi juga berkurang, menyesuaikan dengan debit yang disuplai. Jadi minggu pertama beroperasi pompa nomor 1 sampai dengan nomor 4, selama 1 minggu full, 1 minggu 7 kali 24 jam. Minggu keduanya diistirahatkan, diganti dengan pompa misalnya nomor 5 sampai dengan nomor 8. Jadi pompa itu tidak dipaksa secara kontinu, ada masa istirahatnya. Itu gunanya pompa-pompa standby tadi. Ini diterapkan ya di keadaan real ya, Pan ya? Ya, betul, Pak. Mas Pandi. Iya, Pak. Berarti itu untuk real di lapangannya itu pompa berarti lebih dari 1 ya tetap ya? Iya, lebih dari 1. Oh, soalnya iya. speknya itu Standby ya? Buat standby. Iya, speknya itu yang kita pakai flow-nya 100, head-nya 30. Nanti kalau kita terapkan di Epanet ini flow 100, head 30, sama. Kita nanti perlunya juga 4 pompa di sini. Iya. Cuman berhubung Ini ini buat- pelatihan, iya, berhubung ini pelatihan, jadi nggak saya buat banyak-banyak dulu. Saya pelit bagi 2 aja. Baik. Ini buat pompa hidran bisa nih Pak Toto. Iya Pak. Simulasi ini bisa untuk fire hydran, hanya saja capaian headnya yang perlu disesuaikan. Kalau untuk air bersih kan headnya nggak perlu yang tinggi-tinggi banget, tapi kalau untuk hidran kan paling nggak dia harus minimal sekitar 8 bar ya. 8 bar bisa Pak. Iya, Di 8 saya bar. pakai 3 pompa Pak. Iya, maksudnya 3 pompa itu Standby, buat standby-nya 2. 3 pompa itu berapa bar tekanan yang diharapkan? Kalau tempat saya kan sampai 4 lantai Pak itu ya. 4 lantai itu kurang 4 lebih bar. ya. 4 lantai 4 bar. Itu juga nggak bisa 4 bar. Soalnya yang namanya head ini nanti ada yang dipengaruhi oleh head loss mayor, head loss minor gitu. Ya cuman kadang pressure itu nyampe atas nggak nyampe sama Pak ya. Lantai iya pasti beda Pak Toto. Betul. Soalnya dipengaruhi head loss tadi Pak. Iya. Belokan-belokan pipa itu juga betul-betul Banyak, ngaruh Pak. Banyak tikungannya ya. Iya betul. Mungkin kalau kayak gitu biar pressure-nya hampir sama pakai booster tuh. Pakai pompa booster. Setahu saya cuman dia pakai joki, standby-nya joki. Bukan di lantai 4 pressure-nya berapa jadinya Pak Toto? Di lantai 4 itu kalau kita di fire engine-nya kan standby-nya itu cuman maksimal itu kita bikin 10 bar, Pak. Cuman nyampe atas tuh paling sekitar 5 sampai 4 sampai 5. Iya, Pak. Berarti ya itu udah bagus sih, 40 meter di lantai 4 mah udah. Ya, itu lumayan sih, Pak. Cuman ya kalau idealnya sih paling enggak 6 bar lah paling enggak itu di lantai 4 itu. Ya itu makanya kalau kita pakai 2 hidran itu kecil, Pak. Pressure-nya pasti turun kan? Oh iya. Iya, Pak. Soalnya kalau soalnya ini yang dipakai standby-nya cuma jokinya doang, Pak. Mungkin kalau kita pakainya fire engine-nya mungkin beda ya. Oh iya, kalau joki itu ya segitu. Fire engine kan dia nyala ketika terjadi kebakaran kan? Betul, saat kita emergensinya buka hidran banyak pasti dia nyala gitu, Pak. Iya, itu yang buat menopang tekanan supaya tetap terjaga itu. Stabil ya, tetap stabil.
Makanya kita pakainya kan joki. Kita setting itu maksimal cuman 8 lah itu Pak, 8 Pak. Makanya nyampe atasnya cuman paling ya 45 lah. Pakainya Joki pump itu fungsinya untuk mempertahankan tekanan standby berhari-hari. Karena kalau pakai pompa kebakaran jebol itu. Kalau joki pump itu kuat, dia pakai diesel kan? Jokinya kita pakai elektrik Pak. Pakai listrik. Elektrik. Diesel. Kalau diesel ada cuman standby dia. Kalau di saat mati lampu dia kita pakai diesel. Aman ya. Aman Pak. Iyalah Hankook gitu loh. Oke. Ya, itu tadi gambarannya seperti itu sih. Ini Pak Dodit, sorry Pak Dodit. Ya. Mau nanya nih. Untuk yang dikirim ke UAS kemarin kan kita save as gitu Pak ya. Save as kan yang net itu Pak ya. Iya, betul. Oh, ya takutnya nanti kita salah kirim nggak bisa dibuka gitu Pak. Enggak, ntar saya ada software-nya kok. Siap. Oke, makasih Pak. Lanjut Pan. Iya, untuk pemaparan terkait evaluasi tadi sih udah. Tinggal mana yang belum jelas, tanya jawab aja sih Pak. Ya silahkan yang ada yang mau ditanyakan. Nanti ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti saya edit itu waktu pertemuannya. Bukan minggu besok Pak ya? Tadinya kan mau minggu besok, cuman supaya ada waktu teman-teman memperbaiki tugas minggu depan. Kita bahas apa yang mau ditanyakan. Pasti kan nanti ketemu trouble teman-teman di dalam tugas teman-teman. Iya. Kan kalau yang saat ini, pertemuan hari ini kita sudah menentukan dimensi pipanya bagaimana, merubah-rubah dimensi pipa, kriteria desain bagaimana, kan seperti itu tadi ya. Nah, nanti minggu depan, minggu ini teman-teman selama 1 minggu tuh ngerjain tuh tugasnya tuh. Ini udah jadi nih, udah running sukses. Tapi bagaimana supaya pipanya ini masuk dalam kriteria desain. Nah, yang dimaksud dengan desain jaringan perpipaan itu adalah ketika desain teman-teman itu masuk ke dalam kriteria desain itu tadi, gitu. Sesuai acuan lah ya Pak ya? Sesuai acuan, tadi kan ada velocity berapa itu minimum 0,3 sampai dengan 3. Ketika melebihi 3 ya harus dibesarkan tuh pipanya, gitu kan? Iya. Pressure maksimum 10 meter atau 1 bar. Oh iya, tadi saya mau tanya sama Pandi tuh terkait untuk perumahan, kenapa settingnya 0,5 bar, Pan? Soalnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian, Pak. Jadi kalau di sistem distribusi ini pemakaian air di tiap-tiap rumah itu cenderung kecil. Dan untuk di rumah-rumah itu biasanya pipanya juga pipa-pipa kecil. Dan tipikal desain pipanya juga itu nggak ada yang bercabang-cabang sampai lantai 2, lantai 3 gitu. Kalau untuk industri dia minimum 1 bar. Soalnya pemakaian airnya tergolong ekstrim. Jadi tiba-tiba nanti di pergantian shift pemakaian tiba-tiba sangat tinggi. Setelah itu turun drastis. Dan di industri itu juga biasanya ada office di lantai 2. Sama ini, kalau 0,5 coba deh cari referensi lagi. Kayaknya kalau 0,5 kurang itu head itu. Karena kan ada perumahan yang 2 lantai juga. Artinya 2 lantai itu kan tinggi rumah udah sampai 12 meter tuh. Iya, Pak. Itu tinggal menyesuaikan dengan kita mendesainnya untuk karakteristik tempat yang bagaimana. Iya, jadi tapi kayaknya perlu dicari referensi lagi tuh terkait yang untuk perumahan. Maksudnya nggak apa-apa, 0,5 pun nggak apa-apa. Sejauh ini bagus-bagus aja ya. Saya juga merasakan sendiri untuk perumahan 0,5 itu bagus-bagus aja. Tapi secara ideal mungkin kan ada di SNI itu ya, terkait tekanan minimum untuk perumahan, atau si PDAM kan biasanya punya acuan tuh. Ya. Nah itu kalau 0,5 saya rasa masih kurang gitu. Kalau acuan desainnya 0,5. Iya Pak. Gitu. Memang boleh itu. Tapi kalau dari desain Jababeka itu ini ya 0,5 ya? Enggak Pak. Kita tetap di atas 1. Walaupun minimum 1 biasanya kita paling kecil itu di 1,2. Makanya contohnya untuk perumahan candi atau di Java, ketika pressure dia mendekati 1 atau sekitar 1,1 atau pas di angka 1, biasanya mereka komplain ini loh.
ini air kenapa nggak sampai ke lantai 2 gitu. Nah, itu. Terus juga, tapi kalau ngetes kok mintanya sampai 6 ya, Pak? Iya, itu kan kita pasang di tekanan maksimum, Pak. Untuk PPC Ya. itu 6 sampai dengan 8. Jadi ketika nanti kita coba di tekanan maksimum, pipa itu kuat enggak? Gitu. Makanya sepanjang tahun nggak pernah bocor ya? Iya, betul, Pak. Untuk ngetes kekuatannya juga. Kekuatan pipa, kekuatan fitting, dan lain-lain. Iya, 6 bar ya biasanya ya? 8 kita mintanya, Pak. Oh, 8 ya? Waduh. Iya. Kalau untuk HDPE 1,3 kali PN. Nah, PN berapa ya? Ya, PN 10 berarti dia di angka 13 bar. Ya, ya. Nah, ini kebetulan nih, saya lagi ini nih, di Delta Mas itu lagi ada pekerjaan perluasan jaringan perpipaan. Luas banget. Mantap. Karena dia mau buat ion mall, mau buat kawasan industri dan lain sebagainya. Kebetulan tim kita, bukan PT saya sih yang menang, cuman tim kita diminta untuk konsultan jaringan perpipaan. Wah, ini besok evaluasi juga pakai Epanet gini juga. Ini real banget nih dia nih, seru deh pokoknya. Bahkan ada penambahan WTP, perubahan pipa looping. Jadi pipa-pipa looping itu juga berpengaruh terhadap pressure, terhadap velocity juga tuh ya teman-teman ya. Coba lihat desain pipa loopingnya Pandi itu. Nah itu kalau pipa itu di looping sama tidak di looping, terasa perbedaannya gitu ya. Iya. Nah itu pipa looping itu existing 400 minta diganti 600, gitu-gitulah pokoknya. Tapi di sini bekerja sebagai konsultannya, bukan sebagai kontraktornya. Kontraktornya di Jawa BK aja lah. Kalau di Jawa BK udah nggak pakai konsultan, udah jago-jago ya. Ya, teman-teman silahkan yang ada yang mau ditanyakan, nanti tugasnya harus running, kriteria desain harus terpenuhi itu ya. Ada yang masih bingung nggak? Ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada, next pertemuan kita bahas tentang klor ya, Pandi ya? Ini disinggung dikit, nggak apa-apa kali, Pak? Boleh buat gambaran teman-teman. Jadi mungkin itu Pak Dodit. Ya. Materinya yang itu yang PPT ya Pak ya, bisa di-share Pak itu Pak. Yang ini ya Pak? Ini bukannya Ya, udah pernah ya? Oh iya, udah pernah kayaknya ini. Udah pernah ini di materi ini ada kok. Coba akses e-kampus deh. Apa di kelas lain ya saya upload ya? Belum pernah ya Pak. Terus itu masuk e-kampus kok sekarang pakai vaksin Pak ya? Aduh, nggak tahu deh. Jadi kita nggak bisa Pakai masuk vaksin. gitu Pak. Pakai vaksin ya? Iya Pak. Aduh. Saya kan belum vaksin Pak, nggak boleh. Saya kan punya penyakit hipertiroid juga Pak. Makanya, nggak bisa masuk. Ini harus kita ngisi ngedownload pernyataan begitu Pak. Aduh. Repot juga ya. Itu gimana itu Pak? Saya baru dengerin ini Pak Toto nih. Masuk e-kampus. Ya, tadi kita mau nyoba buka e-kampus. Mau cek untuk penilaiannya udah mulai masuk belum itu loh Pak. Cuman nggak bisa harus. Nanti tanggal 6. Mulai keluar nilai tanggal 6. Makanya tadi Yaudah, kita nanti, mau masuk. Kok nggak bisa? Nanti saya share ini. Apa namanya si materi. Videonya juga saya share nanti. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang nanti ya. Siap. Iya Pak. Nggak perlu ke e-kampus kok. Cukup ke channel YouTube aja. Siap. Nah itu gimana Pak untuk solusinya Pak? Apa tetap harus kita sertifikat kita masukkan kalau yang punya, kalau yang enggak ya kita download. Ada materi juga itu Pak. Ya mau nggak mau ya memang harus seperti itu. Oh siap. Takut kena corona nanti di online. Ya ini Pak maaf, ini Pak cuma menanyakan Pak untuk nilai plumbing F4 itu sampai sekarang belum keluar juga tuh Pak. Gimana Pak? Plumbing itu Pak siapa ya? Pak Ilman apa Pak Martin? Pak Martin Pak. Berarti semester kemarin ya? Semester 3 kemarin belum keluar, sama Bu Putri itu yang biologi juga belum keluar juga semester 2. Di WA aja ke saya Pak Toto, nanti saya forwardkan. Pak, nilai ini belum keluar atas nama dosen ini gitu. Siap. Ya saya udah
ke dosennya waktu itu minta data yang ikut plumbing, Pak. Udah berkali-kali saya kirimi juga, saya pertanyakan, no respon, Pak. Ya udah di WA aja ke saya, nggak apa-apa. Ntar biar saya Siap. bantu. Pak, yang F2 juga 2 matkul semester 2 belum keluar nilainya. Di WA ke saya ya. Iya, Pak. Pak, Oke, Pak Dodi, atas terima nama kasih dosen bantuannya. ini, mata kuliah ini nilainya belum keluar dari setahun yang lalu misalkan gitu. Ya udah WA aja nggak apa-apa. Ya, jadi rekan-rekan tuh takutnya nanti di saat pas dibutuhkan nilai keluarnya nggak sesuai, nah repot juga gitu loh, Pak. Iya, bagus teman-teman, preventif kayak gitu. Baik, terima kasih tuh Pak untuk bantuannya. Gimana Pandi, mau disinggung terkait klor hari ini? Ya, dikit aja lah Pak. Biar Ya, boleh. biar pertemuan minggu depannya tinggal fokus bahas dan jawab masalahnya teman-teman aja ya. Ya. Silahkan. Lanjutnya kita ada analisa quality, yaitu klor. Klor ini merupakan jenis desinfektan yang gunanya untuk membunuh bakteri yang ada dalam pipa. Untuk menganalisanya, option, quality. Nah, ini ada pilihan chemical, trace, atau kita pilih yang chemical. Nah, setelah dipilih chemical, kita pilih reaction. Nah, reaction ini ada global bulk coefficient dan global wall coefficient. Jadi nanti yang kita analisa di sini tuh merupakan sisa klor. Klor yang dari reservoir itu sampai dengan jaringan itu nanti jadi berapa sih? Nah, itu dipengaruhi oleh global bulk coefficient dan global wall coefficient. Kalau nilai global bulk coefficient dan global wall coefficient ini merupakan nilai dari uji langsung di lapangan. Jadi untuk nilainya ini anggaplah kita buat global bulk coefficient-nya -2. Tanda minus ini artinya peluruhan. Peluruhan itu dijelasin dulu Pan, global book itu apa? Oh. Global book ini merupakan koefisien book pada pipa. Kalau global wall coefficient, koefisien pada dinding pipa yang mempengaruhi nilai dari sisa klor. Ini tandanya kita buat minus. Min ini artinya peluruhan. Jadi semakin mendekati arah aliran yang semakin mengikuti arah aliran atau semakin menuju titik pipa terjauh, maka sisa klor akan semakin kecil. Itu untuk acuannya. Nah, ini saya ambil dari buku manual program EPANET. Bagaimana cara mengestimasi nilai dari koefisien book dan wall. Koefisien reaksi book dapat diestimasi dengan tes botol di laboratorium. Jadi ini betul-betul harus dari uji langsung. Nah, bila angka dari pengujiannya sudah didapatkan, nanti bisa dimasukkan di global book dan global wall ini. Untuk cara menghitungnya nanti saya share, ada jurnalnya. Nah, kalau udah di input, kita klik run. Jadi nanti kita tinggal analisa di map itu chemical. Kita run. Oh, belum di inputnya. Bentar. Nah, jadi tiap jam nilai chemicalnya itu berubah-ubah. Standarnya itu, standarnya itu dari Permenkes RI nomor 736 tahun 2010
minimum dia 0,142, maksimum 0,479. Jadi dalam pipa ini kegunaan dari klor untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada di dalam jaringan. Efeknya ketika jumlah klor di bawah standar, itu akan tumbuh bakteri, selanjutnya akan membentuk sebuah lapisan hingga efeknya itu untuk pipa-pipa jenis galvanis, dia akan membuat kerak sehingga terjadi pengecilan pipa. Karena pengecilan pipa itu, maka akan terjadi pembesaran head loss. Jadi kita butuh energi yang lebih besar untuk biaya operasionalnya. Sebaliknya, apabila kadar si klor ini terlalu tinggi, itu berbahaya bagi kesehatan. Identifikasinya untuk yang lebih gampangnya, air itu berbau menusuk gitu. Biasanya untuk PDAM mereka pakai standar klor yang cukup tinggi. Jadi tidak jarang air PDAM itu ada baunya gitulah. Untuk klor seperti itu, Pak. Iya. Jadi nanti untuk yang ingin evaluasi jaringan, Adam ada nggak di sini, Adam? Halo, Adam? Adam kayaknya nggak ada, Pak. Loh. Halo? Oh iya. Itu kalau klor itu biasanya sampai ke orang-orang PDAM lah yang pakai itu seharusnya. Ini Pandi nguliknya jauh banget ya, Pandi ya. Dulu nggak sedetail itu kita ya. Iya, Pak. Kita dulu bahkan analisanya hanya single period. Kita nggak pakai nggak pakai demand pattern dan lain-lain. Itu pentingnya alumni ya. Karena si Pandi ini dia ditugasi langsung kali ya, Pan ya, dapat tugas evaluasi itu ya di kantor ya? Iya, iya, dapat, Pak. Dulu kamu KP juga itu ya, Pan ya? Skripsi, Pak. Oh, skripsi ya. Jadi mau nggak mau harus ngulik. Iya. Harus belajar lagi. Jadi ketika di kampus kan kita hanya berbicara tentang kriteria desain, gimana desain untuk menghasilkan jaringan yang sesuai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Tapi ketika di dunia kerja dihubungkan lagi dengan ekonomi bisnis. Apakah dengan desain yang seperti itu kita bisa balik modalnya cepat? Biayanya terlalu tinggi apa enggak gitu-gitu, Pak. Tapi itu operasional operasional pompa itu sudah diimplementasikan? Sudah, Pak. Jadi tapi terbukti efisiensinya dapat. Pompa itu makin ke sini kita makin boros. Soalnya kita ada beberapa pipa galvanis yang sudah mengalami pengecilan pipa akibat kerak. Nah, saya udah sampling itu head loss-nya itu terlalu tinggi. Saya pernah ngecek pada jarak 50 meter itu sudah berkurang tekanan sebesar 1,2 bar, Pak. Cuman jarak 50 meter. Pakai galvanis itu ya? Iya. Soalnya kalau galvanisnya diganti HDPE masih memungkinkan nggak? Bisa aja. Tapi itu pipa utama ya? Pipa utama, betul, Pak. Kalau HDPE dia nggak mau ngerak ya di dalam ini ya? Kalau berkerak enggak, cuman nanti kalau sudah terlalu lama ada terlihat kayak lumpur gitu. Oh iya, ya bagus, masih nggak ada masalah sih itu. Kalau jadi teman-teman di sini kalau yang interest dengan jaringan air bersih nanti boleh tuh ngambil topik evaluasi jaringan air bersih. Silahkan saja. Saya rasa apa yang kita sampaikan pada hari ini itu sudah cukup lah untuk mengcover evaluasi jaringan gitu ya. Saya rasa PDAM pun belum sejauh ini untuk evaluasinya. Gitu. Kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan. Kalau nggak ada mungkin silahkan nanti dikerjakan tugasnya minggu depan. Harusnya kalian ketemu banyak masalah dan itu dibahas di pertemuan minggu depan itu. Gitu ya. Pandi cukup, Pan? Dari saya cukup, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Nanti juga ini videonya akan saya share. Teman-teman bisa akses juga nanti. Nggak saya upload di kampus. Nanti langsung saya share di grup-grup kelas.
Harapannya teman-teman bisa mengerjakan itu ya. Jadi nanti untuk yang kemarin dikumpulkan itu nilai standar untuk UAS. Tapi untuk finalnya tetap tugas ini sampai dengan running dan sesuai dengan kriteria desain. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Bang Pandi untuk hari ini. Siapa? Siap.